akhirnya saya putuskan berhenti dari pekerjaan saya sebagai pelaut. Dan kemudian saya murni di trading. Saya mulai melebarkan diversifikasi bisnis saya ke trading gold. Karena trading gold ini market cap-nya cukup besar ya, 20 billion US dollar. Guru saya ini sangat unik. Satu, dia hebat, dia pintar, dan dia menguasai Hong Kong Stock Exchange. Satu yang menarik bagi dia, pribadinya yang tetap humble. Jadi itu yang membuat saya selalu menangis kalau ingat dia. Apakah itu realita dan realistis? Itu akan jadi realita dan realistis kalau yang ngomong orang yang sudah sukses. Tapi itu akan jadi omong kosong kalau yang baru sukses kemarin. Gunakan modal yang kamu sudah siap hilang. Kenapa? Di transaksi gold utamanya, Anda sudah confirm pasti hilang duit 100%. Halo semuanya, selamat datang di Bongkar Mindset, sebuah podcast yang lahir dari keresahan kita bersama. Saya Dini Apriliana dan kita akan ngobrol-ngobrol santai namun mendalam langsung bareng founder Bongkar Mindset yang akan membahas seputar strategi, mindset, dan juga pengalaman-pengalaman beliau di dunia trading. Nah, ini merupakan episode perdana kita di mana kita akan mengupas tuntas berbagai mindset yang sering menjadi tanda tanya di dunia trading maupun investasi. Dan sekarang saya tentunya nggak akan sendirian, saya sudah bersama dengan sosok mentor trader dan juga CEO dari Fircorp dan juga trader profesional yang sudah hadir di samping saya, yaitu Bapak Fir Abdul Jamal. Halo Pak Fir, selamat pagi dan juga selamat datang di Bongkar Mindset. Apa kabarnya nih Pak Fir? Selamat pagi, alhamdulillah baik, kabar baik. Alhamdulillah, senang sekali ya akhirnya kita bisa merealisasikan podcast Bongkar Mindset ini yang merupakan episode perdana kita nih Pak ya. Saya agak-agak deg-degan nih Pak hari ini karena ini episode perdana kita dan insya Allah akan ada episode selanjutnya yang bisa berjalan dengan lancar, amin ya Pak ya. Amin. Nah Pak Fir, tapi sebelum kita ngebut ke topik kita pada hari ini yaitu trading for living. Banyak nih Pak yang masih penasaran, mungkin penonton yang belum mengenal Fir Abdul Jamal ini sosoknya seperti apa sih Pak? Boleh dong diceritain kita sedikit aja mungkin kayak hobi Bapak atau apa yang biasa Bapak lakukan nih Pak di luar market dan juga chart. Saya sama seperti teman-teman yang lain juga dulu profesional, tetapi setiap step menjadi profesional saya berpikir step berikutnya apa. Sampailah di satu titik umur 35 tahun saya pikir saya harus bakar jembatan. Saya harus jadi stock trader, yang mana hidup saya nggak diatur siapa lagi dan saya bisa mempunyai uang tanpa harus bekerja lagi dengan orang lain. Nah, jadi itu yang saya kerjakan. Dan saya punya hobi ya mancing, kemudian sailing, belayar. Saya suka belayar dengan kapal layar, kapal yang memiliki mesin. Itu hobi saya. Jadi hobi saya lebih banyak di laut. Nah, dulu waktu masih muda hobinya otomotif, sport car. Dulu saya bawa mobil sampai 290 km pun masih oke. Sekarang udah 120 km pun udah gemetar, udah takut. Ternyata udah tua. Tapi kalau kita throwback sedikit nih Pak, dulu kan Bapak memang fokusnya bekerja di perkapalan ya Pak. Akhirnya bisa banting setir menjadi seorang trader. Itu bisa diceritain nggak Pak? Perjalanan hidupnya seperti apa? Ya, dulu sebenarnya saya ingin jadi pilot. Ya, ingin jadi pilot, tapi waktu mendaftar pilot, kemudian saya juga mendaftar di PLAP waktu itu. Jadi PLAP dan PLP Curug saya mendaftar. Dua-duanya keterima, tetapi saya harus memutuskan karena salah satunya saya harus putuskan karena bapak saya kuat, karena bapak saya pelaut. Bapak saya bilang udahlah pelaut saja. Akhirnya saya jadi pelaut. Tapi sampai sekarang saya juga bisa menerbangkan pesawat gitu. Saya memulai dari pelaut. Keliling dunia, setelah keliling dunia, terakhir posisi saya di perusahaan minyak, di kapal tanker, di Marathon Petroleum, terus British Petroleum. Saya pikir ini sampai tua kayaknya saya nggak akan kaya ini. Kayaknya kerja sampai tua, jaga
platform, jaga kapal tanker. Saya pikir adalah saya putuskan harus berhenti karena saya lihat orang yang sukses itu tidak ada yang background-nya dari teknik. Maksudnya tidak bisa jadi top level, paling top jadi direktur teknik. Untuk jadi CEO ataupun owner harus punya perusahaan sendiri. Akhirnya saya putuskan berhenti dari pekerjaan saya sebagai pelaut dan kemudian saya murni di trading. Oke. Nah, apa yang kemudian menjadi turning point sendiri nih Pak? Akhirnya Bapak menjadi seorang trader hingga saat ini. Mungkin sebelumnya kan seperti yang kita ketahui Bapak terkenal sebagai legendaris pasar modal. Nah, mungkin bisa diceritain tuh Pak, perjalanan Bapak di dunia finansial seperti apa? Ya, tidak mudah, tetapi itu harus punya komitmen yang kuat. Jadi pada saat saya memutuskan untuk menjadi profesional di dunia finansial, satu background saya engineer, saya marine engineer. Nggak mungkin dari engineer ke finance itu belajar mudah. Akhirnya saya sekolah finance. Saya ambil master finance dan sampai tidak lulus 3 kali. Karena sulit dari engineer yang logic terus ke finance itu nggak masuk akal bagi saya. Akhirnya saya lulus juga dan mulai bekerja di dunia finansial. Ya, mulai di merger, akuisisi, dan akhirnya saya mendalami satu yang saya suka adalah di stock market, di capital market. Fokusnya di capital market, saya udah melewati semua di merger, akuisisi, kemudian trading, dan akhirnya saya besarnya di trading, di stock market awalnya. Kemudian saya bukan beralih, saya mulai melebarkan diversifikasi bisnis saya ke trading gold. Karena trading gold ini market cap-nya cukup besar ya, 20 billion US dollar. Jadi nggak ada matinya kalau orang bilang lah. Jadi kalau kita investasi kita juga semakin besar, jadi lama-lama pasar yang ada, platform yang ada nggak muat. Jadi saya pikir saya harus ke gold juga. Oke. Tapi saham tetap. Berarti masih di saham juga, tapi trading juga masih ya Pak ya? Oke. Iya. Nah, kemudian dari dua dunia yang berbeda itu, apa sih Pak tantangan-tantangan tersendiri nih Pak? Dari even dari Bapak fokus di dunia investasi dan sekarang juga di trading, apa yang paling membedakan challenging-nya? Iya, kalau di saham bagi saya sudah tidak menarik, tidak menjadikan challenge bagi saya. Kenapa? Hanya beli, simpan, pasti untung. Terus apalagi di Indonesia market cap-nya terlalu kecil. Jadi kalau saya beli udah pasti terbang sahamnya ya. Saya beli saham apa aja pasti naik. Akhirnya apa? Setelah naik ya saya jual. Akhirnya kalau jual ya harganya roboh lagi. Jadi semakin tidak menarik. Kenapa? Saya sudah melakukan edukasi dari 2005 sampai sekarang. Tapi kok sepertinya trader-trader di Indonesia ini nggak makin pintar gitu loh. Jadi saya melihat saham kok makin tidak menarik. Kenapa? Ini hanya cocok untuk orang yang punya uang banyak, beli, kemudian simpan. Sedangkan kebanyakan orang di Indonesia duitnya nggak banyak. Berarti tantangannya adalah scalping. Bagaimana scalping yang tepat? Scalping di IDX nggak tepat. Kenapa? Kita beli bukannya scalping, malah bisa nyangkut. Tetapi scalping di gold, ataupun di futures, ataupun di forex, itu luar biasa. Ya, Kenapa? Market cap-nya gede. Sehingga modal kecil, untungnya bisa gede karena di sana ada leverage ya. Bahkan di Malaysia leverage-nya itu sampai 3.000 kali. Kalau di Indonesia baru 400-500 kali. Belum ada apa-apa. Di Malaysia sampai 3.000 kali. Itu yang membuat menjadi tantangan. Tantangan tersendiri ya. Wah, perjalanan yang cukup lika-liku ya Pak ya. Nah, kalau kita tadi berbicara tentang turning point. Nah, sekarang tentunya Bapak untuk jadi di titik ini kan nggak langsung mahir begitu ya, banyak pembelajaran yang harus dilewati. Nah dulu awal-awal untuk menjadi seorang trader itu mencari seorang mentor nggak sih Pak? Dan gimana kriteria Bapak untuk mencari seorang mentor? Jadi dulu saya sempat tinggal di Hong Kong 7 tahun ya. Saya mencari mentor saat itu. Dulu saya gemarnya main judi. Ya, karena semua permainan judi, mulai dari pachinko, 3D, 4D, pasti saya menang. Ya, bahkan guru saya bilang, kamu memang punya tulang judi, katanya. Orang Cina itu, guru saya orang Cina di Hong Kong, kamu punya tulang judi. Jadi kamu tuh bisa. Tapi kamu tahu, kamu kan Muslim. Kalau kamu main judi terus itu haram. Kenapa kamu nggak belajar saham? Saya bilang, siapa gurunya? Dia nggak memperkenalkan bahwa dia jago ternyata dia memang legendaris juga di sana. Dan dia trader besar juga. Nah, saya mulai belajar sama dia, belajar tentang saham. Oke. Nah, berarti
dari selama perjalanan mencari mentor itu Bapak hanya belajar dari satu mentor atau ternyata banyak nih mentor-mentor yang sudah Bapak temui tapi ternyata yang cocok dengan jalan pikiran Bapak ya satu mentor aja gitu Pak? Ya, guru saya ini sangat unik. Satu, dia hebat, dia pintar, dan dia menguasai Hong Kong Stock Exchange. Dan dia termasuk market maker besar di Hong Kong Stock Exchange. Okay. Dan saya belajar sama dia sampai dia mati. Satu yang menarik bagi dia, pribadinya yang tetap humble. Low profile. Ya, jadi itu yang membuat saya selalu menangis kalau ingat dia. Dia kaya raya, tapi low profile. Saya bilang guru seperti ini yang saya mau. Bukan guru-guru saya banyak di Amerika, saya banyak guru-guru juga. Tetapi setiap hari main di klub malam, setiap hari enjoy. Kita bukannya munafik, kita juga nggak munafik. Kita juga kita juga nggak munafik, kita laki-laki. Tetapi saya juga nggak mau kalau trading tujuannya itu. Dan saya belajar banyak dari guru saya itu tetap taat pada Tuhan. Apa kesan yang paling menempel yang pernah beliau sampaikan ke Bapak? Ilmu menghitung average, itu yang saya tidak pernah lupa. Menghitung average dengan sempoa. Sampai hari ini, saya belajar menghitung average tercepat yang pernah diajarkan oleh dia. Sampai hari ini belum ada yang bisa mengalahkan cara menghitung average. Makanya pada saat trading saham, dalam waktu yang cepat, dalam waktu yang singkat, saya bisa pump and dump dalam waktu yang cepat dan profit. Karena belum tentu orang bisa profit. Ya. Jadi dalam waktu yang singkat, kenapa saya bisa menghitung cepat? Bahkan asisten trader saja saya yang menghitung pakai Excel aja kalah cepat. Jadi itu yang berkesan bagi saya, cara hidup dia, pola hidup dia, dan banyak sekali kesan-kesan tentang ilmu kehidupan yang diajarkan pada dia. Makanya saya tidak terlalu suka flexing tentang berapa banyak uang saya. Ya, kalau saya flexing berapa banyak uang saya, satu, ada orang yang iri dengan uang saya. Kedua, ada orang yang akan memanfaatkan saya. Karena pesan guru saya satu, uang itu sama seperti celana dalam. Kok saya kaget, kok celana dalam? Iya, celana dalam itu kita perlu fear, tapi nggak perlu kita tunjukkan. Ya. Jadi itu sangat berkesan bagi saya. Bahkan sampai saya juga nggak menunjukkan pada istri saya berapa banyak uang saya punya. Saya bilang sama istri saya, kamu akan tahu berapa banyak uang saya nanti setelah saya meninggal dunia. Itu kesan-kesan yang mendalam. Paling mendalam ya. Ya. Semoga perjalanan untuk mencari mentor buat para penontonnya juga bisa menjadi masukan ya Pak ya. Ya. Cari mentor yang baik. Yes, betul. Nah, sekarang kita masuk ke inti dari bongkar mindset nih Pak. Sekarang kita bahas tentang topik kita hari ini yaitu trading for living. Nah, kalau kita bicara soal trading for living ini kan tentunya banyak banget impian bagi banyak sekali orang, dan tapi beberapa orang juga menganggap trading for living ini hal yang skeptis gitu Pak. Nah, kalau dari pandangan Pak Fir sendiri, apakah trading for living ini bisa menjadi realita atau hanya omong kosong belaka nih Pak yang sering digembor-gemborkan para mentor yang ada di luar sana Pak? Trading for living artinya kita hidup dan hidup dari trading kita. Yes. Makan, minum, sekolah anak, kontrak rumah, beli mobil, semua dapat dari saham. Semua dapat dari apa yang kita trading, baik itu di saham maupun di kripto maupun di gold. Apakah itu realita dan realistis? Itu akan jadi realita dan realistis kalau yang ngomong orang yang sudah sukses. Okay. Tapi itu akan jadi omong kosong kalau yang baru sukses kemarin. Contoh 2019, banyak sekali bermunculan guru-guru baru. Tapi sekarang udah hilang semua kan? Yes. Nah, udah hilang. Kenapa? Mereka belum tahu bahwa uang itu sama seperti minum air laut. Makin kita minum, makin haus. Akhirnya apa? Mereka tergiur, mereka tamak, akhirnya mereka hilang dari pasar. Jadi ini realistis. Jadi kalau kita lihat trading for living itu sama dengan profesi lainnya. Harus melalui satu proses. Anda ingin jadi pengusaha yang sukses, harus melewati satu proses. Jadi kesimpulannya nggak ada yang instan. Semuanya harus dilalui. Anda mau jadi master, harus banyak MC.
Nah, tapi jangan kebanyakan. Ada yang sudah sampai 36 kali MC. Ada salah satu influencer hebat itu sampai 16 kali MC. Nggak ada masalah, nggak usah takut MC. Cuma saya ingatkan jangan kebanyakan MC. Karena apa? Kan saya selalu bilang orang yang sudah MC banyak kali itu bisa jadi master trader. Tapi jangan sampai masternya terlambat, gilanya duluan. Nah, takutnya mentalnya rusak duluan, takutnya dia gila duluan sebelum jadi master. Ya harusnya dia belajar dari MC, setiap MC dia belajar hingga dia jadi master. Oke. Kira-kira gitu. Nah kalau kita bahas soal waktu, itu kan kita nggak langsung mahir ya Pak untuk menjadi seorang full-time trader. Tadi Bapak juga bilang kalau kita harus banyak sekali belajar, practice, dan segala macam. Nah kemudian berapa lama learning curve atau waktu belajar untuk seorang trader bisa untuk full-time trader? Apakah di setiap pasar, baik pasar gold, saham, hingga kripto, learning curve-nya berbeda-beda atau sama aja, Pak? Ya, jadi gini, kalau kita bicara learning curve, suatu proses belajar, untuk jadi pengusaha orang harus belajar sampai 5 tahun baru ahli, belum ketipunya dan lain-lain. Nah, khususnya di market, di financial market, di capital market, di stock market, seperti ini, cara yang efektif belajar, mempersingkat learning curve adalah belajar dari orang lain. Jangan melakukan eksperimen sendiri. Karena kalau melakukan eksperimen sendiri, kita nggak tahu batasan waktunya seberapa lama kamu jadi hebat. Bisa saja uangnya hilang duluan, belum master. Bisa saja gila duluan, belum jadi master juga. Bisa saja bangkrut. Jadi, jangan uji coba. Jadi lebih baik cara yang terbaik itu adalah best practice. Mencari guru yang terbaik siapa sih? Kemudian mencari ilmu yang terbaik yang mana sih? Nah, jadi jangan mau belajar sendiri. Banyak orang, saya belajar aja di Google banyak. Banyak sekali ilmu di Google. Dan ilmu itu tidak menjamin Anda sukses. Karena seorang mentor, dia akan mengarahkan Anda untuk sukses itu seperti ini. Sehingga semua murid-murid saya yang ikut training saya, yang ikut VBC, Fear Builder Club, itu 1-3 minggu sudah bisa buat duit. Nah, buat duit, terus mulai, kenapa? Saya bimbing terus. 3 bulan mereka sudah solo. Kalau pilot itu udah bisa terbang solo. Mereka udah bisa trading sendiri. Nah, nanti ada kesalahan-kesalahan mereka perbaiki, mereka konsultasi. Jadi itu salah satu cara mempersingkat learning curve belajar di sini. Karena di sini ini mau pakai ilmu apa saja, kalau latihannya kurang, arahannya kurang, gurunya juga nggak ada, akhirnya apa? Kita menghabiskan waktu yang banyak. Berarti waktu latihan itu harus dilatih setiap hari atau setiap harus dilatih, tetapi ya harus diarahkan. Ya, jadi tidak bisa berlatih sendiri sehingga tidak ada tolak ukur. Kita ini kan saya selalu punya konsep SMART, SMART ya, spesifik. Apa yang kita pelajari? Ya kita harus spesifik ilmunya. Nah, M, measurable, terukur. A, achievable. Bisa nggak nih kalau kita berharap profit $5.000? Bisa sih, tapi apakah bisa achievable dalam waktu yang singkat? Sedangkan pasar fluktuasinya sangat tinggi kan? R, result oriented-nya. Dan yang terakhir, T, timetable, ada waktunya. Jadi kalau kita belajar nggak ada parameternya ya akhirnya kita ngambang belajar terus. Sampai lupa bahwa kita ini mau cari duit sebenarnya dari pelajaran yang kita pelajari ini. Oke. Tapi sebelum bisa menjadi full time trader, tentunya kan kita harus, misalnya saya jadi dari pemula dulu nih Pak. Kalau learning curve-nya dari pemula sampai ke full time trader itu cukupkah waktu 3 tahun, 4 tahun gitu Pak? Terlalu lama. Kalau Anda belajar sama saya untuk pemula, 1-3 minggu Anda udah bisa trading, udah bisa make profit. 3 bulan Anda sudah master. Nah, seperti murid-murid saya, mereka rata-rata sekarang saya bilang profit 200 juta sebulan, 20%. Ternyata mereka bisa profitnya 2M. Nah, lebih besar dari apa yang saya ajarkan. Tetapi saya ingatkan, hati-hati, jangan sampai nanti Anda sudah ngumpulin 10M, terus hilang 10M-nya. Jadi ada ilmunya lagi. Seperti itu. Oke. Kalau di kelas-kelas Bapak kan Bapak suka menekankan kalau udah dapat profit harus ada amalan-amalan yang harus dikasih itu Pak. Itu sebuah jargon yang sering Bapak bagikan nih ke
murid-murid Bapak? Saya mengajarkan pada mereka seperti apa yang diajarkan oleh guru saya. Hukum terima kasih. Ya. Kita itu terima harus kasih juga. Jadi jangan udah terima dari market, simpan. Nah, kalau Anda terima dari market, simpan, confirm, pasti hilang. Pernah guru saya bilang, semua yang mengamalkan ilmu dari saya, karena ini ilmu dari dia, yang tidak bersedekah, saya doakan call margin. Dia jahat sekali. Dia memang tegas mengatakan dia pasti call margin. Dan saya lihat semua yang call margin itu pasti nggak sedekah. Nah, mereka tiba-tiba, Pak, saya cut loss 300 juta. Saya tanya, pernah nggak kamu bersedekah 300 juta? Nggak pernah, Pak. Bayangkan, sama bandar kamu kasih 300 juta. Tapi sama anak yatim kamu nggak berani kasih 300 juta. Jadi itu pelajaran hukum terima kasih itu yang saya selalu ajarkan. Makanya di grup kami, VBC dan grup saya, setiap pagi sebelum trading, semua melakukan yang namanya sedekah subuh. Tidak lihat mau dia agamanya apa saja, semua melakukan sedekah subuh. Dan semua posting di grup. Ya, nggak banyak, cuma 111.000, nggak banyak. Tapi setiap hari istiqomah dengan itu. Tapi kalau mereka sudah untung, mereka biasanya sedekahnya 1 juta. Nah, sedekah infak beras dan lain-lain. Itu yang saya ajarkan, sedekah subuh. Hukum terima kasih. Luar biasa, itu sebuah kunci banget ya Pak ya. Nah, selain waktu tentu kan modal untuk menjadi full time trader ini menjadi krusial ya Pak ya. Kalau kita bicara soal modal nih Pak, berapa menurut Pak Fir modal yang ideal untuk seorang bisa achieve full time trader itu berapa Pak? Dan ada yang menyarankan itu setidaknya kita memiliki 12 sampai 24 bulan biaya hidup atau sekitar 20 kali lipat nih Pak biaya tahunan kita. Apakah betul Pak? Kalau kita bicara ini dari financial planner, namanya emergency fund. Murid saya ada yang modal 500 juta, untungnya sampai 8M. Tapi habis itu kegulung habis juga. Terus kemudian ada yang modalnya 100 juta, sekarang sudah punya duit 10M. Jadi relatif modal itu berapa ya. Tapi kalau saya menyarankan, gunakan modal yang kamu sudah siap hilang. Kenapa? Di transaksi gold utamanya, Anda sudah confirm pasti hilang duit 100%. Loh, kok hilang 100%, Pak? Iya, kalau kamu nggak belajar, kamu nggak berlatih, kamu asal-asalan, confirm duitmu hilang 100%. Jadi kalau modal 10 juta, confirm hilang 10 juta. Tapi peluang kamu untuk dapat untung itu bisa sampai 1000%. Jadi ada satu murid saya, umurnya 19 tahun. Dikasih modal bapaknya 100 juta. Sekarang sudah punya duit 10M. Yang tadinya sekolah di Australia, berhenti sekarang sekolah di di Singapura. Karena saya bilang lebih baik kamu dekat sama orang tuamu. Akhirnya dia pindah ke Singapura. Nah, itu salah satu contoh yang belajar serius. Bisa untung segitu banyak. Tapi ada yang punya modal 500M, dia datang ke saya dalam keadaan bangkrut, tinggal duit segitu-segitunya, saya ajarkan, tahu-tahu untung 8M. Setelah untung 8M, nggak datang lagi ke guru. Takut diminta kali guru sama gurunya duitnya kan. Akhirnya apa? 8M itu digulung. Salah besar. Kenapa? Saya bilang, kalau saya jadi kamu, saran saya kalau kamu untung 8M, kamu tetap ambil saja 500 juta untuk buka akun lagi, 500 untuk menguji ilmumu. Skillmu tuh benar-benar nggak? Karena kemarin 500 tuh jadi 8M itu karena skill atau karena untung-untungan. Jadi kamu coba lagi buka 500 juta lagi, jadi modalmu sekarang 1M. Secara teoritis 8M kali 2 berarti kamu bisa untung 16M. Tapi dia nggak, dia mulai ambil kalkulator. Dia pikir, wah ini kalau 8M saya bisa dapat 100M. Jangan pernah coba-coba main kalkulator. Kenapa? Kalau kamu sudah mulai ngatur rezeki kamu sendiri, yang di atas pasti marah. Kegulung habis. Habis. Tinggal minus $14 di dalam akunnya. Nah, jadi saya selalu sampaikan pesan guru saya juga bahwa andalkan Tuhan dalam pekerjaan ini. Andalkan Tuhan dalam hidupmu. Jadi nggak perlu berpikir emergency fund. Kalau kamu punya duit 100 juta untuk modal awal, kemudian 100 juta untuk biaya hidup, tinggal pikirkan aja. Supaya cukup hidupnya, pindah saja ke Jogja. Pindah saja ke Wonogiri. Ya. Wonogiri itu saya minum es teh manis cuma 3.000 perak gitu.
Berarti saya cukup hidup di Wonogiri untuk modal 100 juta. Jadi jangan berpikir harus siapkan emergency fund, nggak usah. Jadi kita sesuaikan dengan kita gaya percaya, hidup ya. Kita percaya bahwa rezeki kita udah disiapkan sama Allah. Yes. Ya, tinggal kita mau berjuang dengan cara yang apa. Kalau cara yang kita anggap karena kita mampu, pasti Anda gagal. Harus cara yang Allah kehendaki. Oke, jadi modal itu bukan hanya modal untuk akun, tapi ada dana bernafas begitu ya Pak, kurang lebih ya. Oke, kalau sekarang kita masuk ke inti dari bongkar mindset, kita akan membicarakan soal mindset dan juga mentalitas. Banyak sekali nih Pak kalau kita dengar trader-trader yang tiba-tiba putus asa di tengah jalan gara-gara nggak sesuai ekspektasi, mungkin karena loss atau udah nggak ada modal lagi. Nah, kalau menurut Pak Fir sendiri, gimana kita bisa membangun mentalitas petarung di tengah pasar yang sangat volatilitasnya sangat tinggi, dan gimana cara trader itu biar trader itu nggak gampang cengeng gitu Pak istilahnya? Oke, kita balik lagi ke bongkar mindset. Mindset yang terbentuk di pasar ini kadang ada yang keliru, kadang ada yang sesat. Makanya saya buat bongkar mindset. Sehingga kita menceritakan hal-hal yang fakta yang ada di pasar. Bukan sesuatu yang disembunyikan. Jadi kalau kita bicara mental, supaya orang punya mental petarung. Nggak gampang loh. Kalau kita ngomong, oke, bentuklah free fight trader mentality. Membentuk mental petarung. Nggak gampang punya mental petarung. Karena tidak sama semua background kita. Ada yang lahir dari keluarga orang kaya, ada yang menengah, ada yang miskin. Kemudian ada yang lahir dari mental yang broken home dan lain-lain. Nggak mudah kan? Sehingga bagaimana membangun mental itu? Nah, saya sarankan terus berlatih dan mencari mentor. Karena kalau Anda nggak punya mentor, akhirnya apa? Anda curhatnya jadi nggak benar. Anda masuk grup, contoh grup trader apa aja. Saya kalau masuk grup dulu, zaman saya masih muda, saya lihat, begitu komennya aja udah negatif, saya keluar. Kenapa? Bapak saya berpesan, kalau kamu bergaul sama tukang minyak wangi, kamu pasti bau wangi. Tapi kalau kamu bergaul sama orang pasar ikan, pasti kamu bau ikan. Bukan jelek jualan ikan, tetapi kalau kamu mau jadi orang yang positif, orang yang besar, kamu harus bergaul dengan circle yang positif. Jadi saya tuh tidak terlalu suka bergaul sama negative vibes. Terus di dalamnya juga orang melarat semua, bukan melarat harta saja, tapi melarat mindset. Nah, makanya saya buat bongkar mindset ini untuk merubah. Oke, ganti mindset Anda. Jadi kalau Anda mau tidak cengeng, ya harus berlatih terus. Udah habis duit, ya berlatih terus. Anda boleh hitung berapa banyak duit yang Anda habiskan dengan Anda mau shortcut cari mentor dan belajar sama mentor itu. Jauh lebih efektif mencari mentor baru terjun ke pasar. Nah, tadi malam ada yang WA, Pak Fir, saya baru masuk Pak 500 juta. Ya, uang saya udah tinggal $29. Yang nyuruh Bapak siapa? 50 apa 500 juta dia. Bapak harusnya ikut training saya dulu. Iya Pak, saya nanti ikut yang tanggal 31 besok. Loh, harusnya Bapak ikut dulu baru main, baru trading. Ini enggak, Bapak trading dulu, udah habis, baru tanya ke saya, Pak kenapa ya? Ya itu namanya call margin Pak. Nah, kenapa? Dia belum tahu basicnya, sudah mulai mencoba. Nah, jadi kesalahan-kesalahan itu karena dimulai dengan cara yang salah. Apapun kalau kita mulai dengan cara yang salah, hasilnya pasti salah. Nah, kalau udah terlanjur call margin, gimana nih Pak bisa bangkit lagi? Kadang-kadang itu kan yang trauma itu kan suka berkepanjangan tuh Pak, karena gara-gara call margin itu. Gimana akhirnya kita bisa memantapkan diri lagi untuk bisa mencoba trading lagi Pak?